Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan ini saya buat rekaman karena kemarin ada masalah ya koneksi, sehingga saya buat lanjutkan dengan rekaman. Saya ulang dari awal. Nomor 1, terdapat 3 kelompok huruf hijaiyah, yaitu idhar khalqi, idgham biguna, dan idgham bila guna. Semua huruf tersebut, jadi huruf dalam 3 kelompok ini disusun dalam susunan memanjang, artinya ke samping. Banyak susunan yang terjadi, jadi susunan huruf yang terjadi jika posisi hurufnya berkelompok sesuai dengan kelompok di atas. Ini berarti susunan huruf dengan catatan masing-masing hurufnya masih di dalam kelompoknya, gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu idhar khalqi tanggalnya ini misalkan adalah B gunanya kelompok B, bila guna kelompok C. Berarti kalau dia susunannya memanjang berarti adalah A, B, C. Jadi susunan kelompoknya dari 3 ini kita bisa juga ditukar-tukar menjadi apa? A, C, B. Berikutnya apa? B, A, C, B, C, A, terus C, A, B, C, B, A. Artinya sudah ada 6 cara ya. Dari segi susunan kelompoknya. Kemudian segi huruf masing-masing. Idhar itu ada 6 huruf. Ya, ini ada 6 huruf. Bila biguna ada 4 ya. Mim, nun, wawu ya. Bila gun ada 2, lam dan ro. Ini ya. Masing-masing huruf ini dia juga bisa huruf. Misalkan bila guna ya, lam dan ro ini dia bisa lam, ya. Bisa lam, ro, bisa juga apa? Ro, lam. Nah, kayak gini. Caranya sama seperti ini ya, A, C, B, D, A, C, seterusnya. Ya, sederhananya kita pakai cara singkat pakai faktorial. Jadinya yang A itu berarti ada banyaknya susunan mulai hurufnya adalah ada 6 faktorial ya. B ada 4 faktorial. C ada 2 faktorial. Tinggal hitung, maka yang 2 faktorial kan 2 kali 1 ya, sama dengan 2 ya, sama ini A, B, C ada 3 faktor itu adalah 3, 2, 1 dikalikan sini juga 0. Ini membuktikan saja. Sama kalau 4 faktorial berarti adalah 4 kali 2 kali 3 kali 1 sama dengan ya 24. Kemudian yang 6 faktorial berarti ada 6 kali 5 ya, kali 4 kali 3 itu balik yang 4, 3, 2, 1 berurut ya, 2, 1 kalau dikalikan ada berapa ini sampai sini 24 kali 5 kali 6 720 ya, sampai tidak kalau ada salah hitung. Nah, angka ini tinggal dikalikan 6 kali 7, 20 kali 24 kali 2. Berapa? Banyak cara adalah itu ya. D7 20 kali 24
kali 2 kali 6 susunan kelompoknya ini adalah banyaknya aja. Ini kalau dihitung nanti ketemunya adalah yang ini. Ada 7, 3, 6, 10. Itu ya, udah jelas. Cek dulu ya. Berikutnya nomor 2 ya. Nomor 2 ya, saya hapus dahulu, biasanya nggak dihapus, nggak bisa. Nomor 2, sebuah persegi ABCD kan, kemudian persegi kedua digambar dengan menghubungkan ke 4 titik tengah, berarti titik sini ya, sini titik tengah ini dihubungkan ke titik tengah sisi satunya, sehingga ini menjadi persegi yang kedua, dan seterusnya begitu ya. Nah, yang ketiga, keempat juga sama, titik tengah dihubungkan. Gini dan seterusnya sambil 3 jam, misalkan 3 jam. Ya. Nah, kita lihat. Terus pulpennya mana tuh? Panjang sisinya 2 satuan. Ya. Bentar. Panjang sisinya 2 satuan, berarti sini 2, sini juga 2. Dari sini ketahuan sisi pertama 2, ya, satu di sini ya. Sisi 1 adalah 2. Dan sisi yang kedua artinya persegi yang kedua yang lebih kecil berapa? Kita pakai pita sisi persegi dalamnya adalah yang ini. Sisinya berarti yang ini. Kita hitung dari hubungan Pythagoras segitiga siku-siku ini ya. Ini berarti ini kan 1, ini separuh-paruh, sini 1, sini 1. Atau gini, kalau sini misalnya sini adalah S, ini adalah S, berarti adalah apa? S kuadrat tambah S kuadrat 2S kuadrat di akar, berarti adalah S akar 2. Itu ya. Tapi ingat, dengan catatan S-nya adalah apa? Setengah dari sisi sebelumnya. Ini yang kita pakai hubungan ini aja langsung. S2 adalah setengah dari ini, berarti 1 akar 2. Tuh ya. Sudah. Dan berarti S3 kesimpulannya sama ya. Kalau ini akar 2, berarti ini kan setengah akar 2, setengah akar 2. Maka yang S ketiga ini adalah setengahnya lagi akar 2 gitu lah ya. Sama berarti setengah dari ini. Ya. Ini setengah akar 2, setengah akar 2 ya. Setengah dari atasnya ini. Berarti dia setengah kemudian akar 2 ya. Jadi S akar 2. Nah, ini ya. Dari sini ketahuan
Berarti luasnya adalah 2 kali 2. Nah, persegi ya, berarti kan 4. Yang ini luasnya adalah apa ini? Akar 2 kali akar 2, berarti ya 2. Oke. Yang ini L3, berarti luasnya berapa? Dikuadratkan, dikalikan dia sendiri. Akar 2 kali akar 2 kuadratkan, ya ini adalah 2, sini 2, berarti 4, ini setengah-setengah seperempat, berarti 1. Sudah, jadi kita bisa kesimpulan kira-kira S4 itu berapa, maka ketika ketemu L4 adalah berapa kesimpulannya. Kita lihat hubungannya ini aja. 4 ke sini adalah setengahnya. Ini juga setengah. Sama, berarti di sini tugasnya adalah mesti setengahnya. 5 seperempat dan seterusnya. Nah itu yang ditanyakan luas semua persegi yang terbentuk dari L1 sampai L banyak sekali sampai tadi. Tapi kan luasnya berkurang sampai nanti L yang ke tak hingga ya, nggak tahu berapa, itu adalah ini mendekati 0. Asal kecil ya, sepertinya ini makin besar 0,00, tidak baca 0. Ini adalah deret, karena ini faktornya setengah, bukan jumlah pengurang, tapi faktor rasio ya pengalami, berarti itu ada deret geometri. Kita pakai rumus luas jumlah luas suku geometri, berarti jumlah luas ya suku geometri berlaku umum ya A dalam kurung, untuk R-nya adalah R, ini adalah rasio atau R. Berarti R-nya kurang dari 1, maka dibalik 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 min R ya. Untuk kasus N tak hingga, sukunya banyak tak hingga, ya, maka N-nya kan tak hingga. R-nya setengah, maka setengah pangkat tak hingga, karena setengah itu adalah 1/2 pangkat tak hingga, berarti nanti adalah 1/2 pangkat tak hingga. Maka ini misalkan saja, maka sini setengah pangkat N-nya itu tak hingga kan besar sekali. Nah, kan begini ya jadinya. Maka ini kita ambil mendekati berapa? Kan 1/, bawah juga besar sekali. Kita ambil kita ambil aja 0. Jadi ini hilang ya. Tinggal A per, karena 1 min berarti 1 yang nggak ngaruh, 1 min R itu. Jadi rumus singkat dari deret geometri dengan rasio yang kurang dari deret geometri tak hingga dengan rasio kurang dari 1 atau pecah, sehingga berkurang. Terakhir kan mestinya diambilnya yang dekati 0. Hitung hanya adalah 4, luas pertama ya, suku pertama 1 min R setengah. Nah, itu jadinya adalah 4/1 min setengah juga setengah. 4 bagi setengah itu adalah 8 ya. Itu jawabannya adalah ya, gitu ya. Sudah jelas ya. Saya lanjutkan nomor berikutnya. Nomor 3. Sudah, ini sih hapus dahulu ya. Ini ganti mood kok nggak bisa balik nang pulpen. Ya, dalam sebuah rombongan haji ada 7 jamaah haji ya. Ada 7 jamaah haji yang akan dipilih menjadi ketua regu. Berarti kan dari 7 orang jamaah diambil 1 orang untuk menjadi ketua regu sampai 4. Berarti ada 4 orang ya.
Kalau jika seorang jamaah terpilih harus menjadi ketua regu 1, jadi seorang jamaah harus menjadi ketua regu 1, tapi menjadi ketua regu yang lain. Jadi dari fix 1. Berarti yang 6 kok seorang jamaah diambil untuk regu 1, berarti yang 6 sisanya untuk untuk ketua regu 2 sampai 4, 2, 3, 4. Berarti kan begitu. Maka banyaknya cara, berarti kombinasi. Banyaknya cara yang dapat dilakukan untuk memilih ketua regu adalah nah, ini kombinasi, tapi bukan kombinasi yang pakai bolak-balik kelompok, ya ini per orangnya. Kita lihat ya, dari 7 jamaah, misalkan adalah orang ke-1, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, orang keenam, orang ke-7, diambil seorang jamaah. Sama kasus pertama kita anggap tidak ada keterangan, kita nggak ada dulu ya. Misalkan 7 jamaah dipilih untuk menjadi ketua regu 1 sampai 4, berarti butuh 4, itu 7 diambil 4. Nah, 4 itu bisa siapa saja. Kasus pertama kan gitu, sebelum ke batasan kedua ini kita ambil kasus pertama adalah 7 orang diambil 4 orang. Nah, 4 orang itu komposisi seperti apa? Nah, kita pakai seperti kombinasi. Ya. Maka regu 1, regu pertama, regu kedua ini dengan tanpa batasan yang regu 1 dulu ya. Kita anggap semuanya imbang, semua seorang berhak untuk dipasang di regu 1 sampai regu 4 dari 7 jamaah ini ya. Kemungkinannya dulu. Nah, regu pertama dia bisa milih berapa dari semuanya ini. Nah, semuanya bisa terpilih, punya peluang. Nah, makanya nanti ada 7 pilihan. Nah, misalnya kita tambah aja yang pertama yang diambil. Berarti tinggal 6 orang untuk dipilih di posisi regu ke-2. Berarti ini ada 6 pilihan. Berikut itu tinggal 5 pilihan. Terakhir ada 4 pilihan. Nah, ini kita kalikan. Nah, seperti gini ya. Bukan faktorial, ya nggak sampai 1. Nah, kalau pakai ini ketemunya berapa ini? 7 kali 6, 30. Ini 20. Ini 42 ya. Berapa? 42 kali 20. 84 ya. 84 cara. Nah, ini kan pilihan melebihi. Jadi memang ini jumlah maksimumnya dengan peluang semua orang bisa terpilih menjadi ketua regu dari regu sampai 4. Maka banyak seperti ini. Nah, sekarang batasannya. Jika seorang jamaah itu harus menjadi ketua regu 1. Nah, ketua regu ini hanya bisa memilih seorang ya. Seorang jamaah saja. Yang mana? Anggapnya misalnya 1. Ini yang ke sini ya. 1 orang aja. Jadi nggak bisa semuanya dipilih. 1. Jadi tinggal 6. Maka 6 milih di regu ke, bisa dipasang untuk regu kedua, regu ketiga, regu keempat. Jadi sama. Jadi ini ada 6, 5, 4. Kita sudah kalikan. Ini kemungkinan kedua, cara seperti ini, batasan kedua ini. Biasanya berapa ini? 120. Nah, ini kan tidak ada. Lagi kan? Nah, tidak ada. Terus ini gimana ini? Dari sini maka ini masih tanda tanya. Dimaksud seorang jamaah yang terpilih harus menjadi ketua regu 1 ini gimana? Dia milih
hanya orang tertentu satu tok, ataukah juga bisa memilih dari 7 orang ini. Sehingga kalau kembali ke dari 7 berarti kembali seperti atas ini, 7 orang. Itu. Kalau dibatasi dia, misalkan seorang jamaah itu adalah yang salah satu, tentukan dulu ya, jamaah pertama, ini regu 1 tok, berarti tidak boleh milih yang lain. Kedua regu 1 harus seorang jamaah, seorang jamaah itu ambil aja misalkan 1, berarti seperti ini kasusnya nanti ya 120, jadi agak nggak jelas ini yang dimaksud ini. Ini sementara seperti ini aja 120. Kalau yang ini jelas tidak ya, ini kan tanpa kasus yang kedua ini, batasan kedua jawabannya adalah 840. Dengan batasan kedua ini yang tanda tanya dari sini, seorang jamaah itu satu orang tertentu ataukah satu orang dari 7 jamaah ini. Itu bisa siapa saja, itu yang nggak jelas ya. Maka ini kita sementara stop 120 ya. Tapi masih perlu diklarifikasi ya. Oke. Ya sementara seperti ini dulu ya. Lanjut ke nomor 4. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dari permukaan tanah. Ini kalau di gambar kita nembak ke atas gini ya. Nah, seperti awal V0, sini V0. Dari dia dua satu T, tinggi H. Jadi di atasnya ada T, ada H ya, sampai di atas ini. Dengan hubungan sudah ada persamaannya ya, H adalah V0 kali T kurangi 4 kali T pangkat 2. V0-nya 40. Oh, sudah ada V0-nya sini yang 40 ya. Oke. 40. Tinggian peluru tidak kurang dari 100 meter. Kalau tidak kurang, berarti kan bisa lebih ya. Dia ini bisa lebih dari 100, kan tidak kurang, tidak boleh kurang. Jadi minimal 100. T berapa? Nah, bunganya maksudnya 5 semua. Kita baca aja kalau di sini hasilnya berapa ya. Nah, langsung ya. V0 nya 40, T-nya adalah 5. Kita cek ya. 5 kurangi 4 kali 5 pangkat 2. Ini berapa? Apakah menghubungan H lebih sama dengan 100? Ini harusnya adalah seperti ini ya batasannya. Ini 200 kurangi 5 kuadrat ya, 25 kali 4 100. Ini adalah 100. Nah, ini kalau dengan hubungan ini kan masih terpenuhi ya, benar gitu lah. 100 itu lebih atau sama dengan 100. Jadi kita cek apakah yang dipakai itu lebih dari 5 atau kurang dari 5. Kita cek aja, misalnya T kita ambil aja di bawah 5 yaitu T-nya 1. Coba T-nya 1, berarti nanti hanya T-nya coba 1, karena enggak ada batasannya, ini hanya 1 waktu ya. T-nya coba aja 1, berarti nanti 40 kali 1 kurangi 4 kali 1 kuadrat. Nah, ketemu berapa? Ini 40 dikurangi 4, 36. Nah, ini kalau dengan hubungan lebih sama dengan 100, kan tidak benar. Berarti yang benar lebih dari 5, maka jawabannya T yang manusia adalah lebih dari sama dengan 5 ya. Ini kalau pakai coba-coba pilihan bisa T-nya itu hanya 1 waktu ya. Udah gini aja. Ya. Kalau Anda pada samaan kuadrat sebenarnya ya. Ini ketemu juga hasilnya sama. Ya.
Oke, sudah ya. Kita lanjutkan. Nomor 5 ini kita ngecek ya. Nomor 5. Diberikan dua persama linear ya, 2x tambah 3 sama dengan A, 4x tambah Y sama dengan B, ada bilangan asli, contoh situasi menggambarkan persamaan. Jadi kita ini ngecek pilihan. Mana pilihan, pernyataan pilihan ini yang bisa dinyatakan dengan persamaan 2x tambah 3 sama dengan A dan 4x tambah Y sama dengan B. Cek aja. Nah, seorang muslim, satu muslim mengerjakan puasa, misalkan adalah X ya, dan zakat Y, akan mendapatkan jumlah A ditambah B. Ini kalau ditulis, apakah jadi persamaan seperti ini? Ya. Kebaca karena misalnya 1, puasa X, zakat Y, berarti adalah bahasa 1X, ya, ditambah 1Y, kemungkinannya ya, sama dengan pahalanya A ditambah B. Berarti kan tidak cocok dengan pernyataan yang diminta ini, ya persamaannya. Jadi tidak bisa digunakan. Ya. Coba yang B, 2 orang muslim, 2 ya, mengerjakan puasa X dan zakat Z. Mungkin Z begini, mungkin 2Z ya. Dua kemungkinan mendapat pahala sejumlah A sama dengan A. Terus 4 muslim mengerjakan, berarti 4 muslim mengerjakan puasa X ditambah dan zakat, berarti Z atau 4Z kemungkinannya ya, mendapatkan pahala jumlah B. Nah ini juga tidak sama ya, 4X tambah Z, 2X tambah, kalau anggap aja adalah Z saja, bisa yang bawah bisa 4X tambah Y sama dengan B. Tapi yang atas berarti harus hilang juga duanya. 2X tambah Z sama dengan A. Enggak cocok. Ya. Fungsi C dan D. Ya. C, 2 muslim ya, mengerjakan puasa dan zakat. Berarti sama ya. 2X ditambah 2Z. Mendapat sejumlah A sama dengan ini sama pernyataan yang di atas itu ya. Jika yang mengerjakannya 4 orang, berarti 4, maka mendapat jumlah B, ya, ini sama aja yang pernyataan B, 4X tambah 4Z, sama dengan yang poin opsi B. Ya. 4X tambah 4Z atau 4X tambah Z kemungkinannya, berarti kan sama aja. Tidak salah. B. Seorang muslim jika mengerjakan puasa 4 kali, berarti 4X, dan zakat sekali. Nah, ini orangnya enggak tahu. Orangnya kan kita melihat berapa ini frekuensi ibadahnya, berarti ya zakat sekali, berarti 1Z mendapatkan pahala sejumlah B. Nah, jika mengerjakan puasa 2 kali, 2X, dan zakat 3 kali, berarti 3Z, pahalanya adalah jumlah A. Nah, cek aja, kalau yang ini agak, ini bisa diterima. Kita lihat aja. Dan ini ya, 2X tambah 3 sama dengan A, dan 4X tambah Y sama dengan B. Nah, ini ya. Jadi, cocoknya berarti opsi yang benar adalah yang ini ya, yang ini ya, yang D benar. Ya, ini tinggal ngecek aja.
selanjutnya. Saya stop dahulu, dilanjutkan nama berikutnya di rekaman yang kedua.